Pada sana dengan jadi Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, yang pertama sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa bisa dipimpin oleh Devi Gayatri. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang itu anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama, Ananda Surya hadir, Devi Gayatri hadir, Hadir, Pak. Devi Pramana hadir. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak Wahyu 1. Oke, Wahyunya sakit, Pak. sakit ya. Udah. Baik, karena sudah terabsen, jadi untuk sekarang, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang materi 1.000 dan itu pun sudah habis materi yang kita sudah bahas. Jadi untuk sekarang yaitu materi baru, kita akan melanjutkan materi pada pancayatnya. Baik, sebelumnya adik-adik, di sini Bapak ingin memberikan literasi atau orientasi terlebih dahulu. Apakah adik-adik tahu apa itu pancayatnya dan mungkin pernah mendengar apa itu pancayatnya? Baik, silakan sambil dibuka-buka bukunya terlebih dahulu. Kalian lihat di halaman 15. Di sana di bab 3 kelas 11 ada materi tentang pancayatnya. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak memasuki pada materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pancayatnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama menghayati mengenai konsep-konsep pancayatnya, yang kedua bertanggung jawab dalam menyajikan bentuk-bentuk pelaksanaan pancayatnya, yang ketiga menguraikan jenis-jenis pancayatnya, dan yang terakhir yang keempat yaitu menjadikan contoh-contoh dari jenis-jenis pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, di sini akan Bapak sedikit berikan gambaran terlebih dahulu tentang pancayatnya ya. Nah, baiklah, dalam pancayatnya itu ada dua urat kata. Yang pertama yaitu panca dan yatnya. Apakah kalian sudah tahu apa artinya panca? 5. Ya, baik, betul sekali. Dan yatnya ada yang tahu? Korban sulasi. Oke, jadi di sini bisa kalian simpulkan dan masuk dalam pengertian pancayatnya, yaitu pancayatnya yang artinya 5 korban suci yang tulus. baik. Jadi pancayatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas. Nah, dalam pancayatnya ini pun ada beberapa bagian pancayatnya. Mungkin anak sudah tahu apa bagian-bagiannya? Belum, Pak. Baik, sini Bapak akan jelaskan ya. Untuk yang pertama, bagian pancayatnya yaitu ada dewoyatnya. Yang kedua yaitu ada resiatnya.
keempat ada manusianya. Dan yang kelima ada buta. Nah, inilah gambaran daripada bagian-bagian pancayanya itu sendiri. Baik, yang pertama ada dewetnya. Apakah kalian sudah tahu apa itu dewetnya? Belum, Pak. Saya Pak. Ya, silakan Persembahan disebutin. untuk para dewa. Oke, dewetnya adalah persembahan pada para dewa. Terus wasiatnya mungkin ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Persembahan kepada orang suci atau resi. Persembahan kepada orang suci. Untuk fitriyatnya ada yang tahu? Sama Ya, silakan Pak. pikirannya itu korban suci pada leluhur kita. Oke, betul sekali ya. Persembahan atau korban suci kepada leluhur. Yang keempat ada manusianya. Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Oke, manusianya adalah korban suci Ada manusia. yang dihadapkan kepada manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, ada yang tahu budayanya itu apa? Persembahan kepada Buddha. Oke, betul sekali ya. Persembahan kepada Buddha. Nah, baik. Di sini sudah menjelaskan pengertian yang tentang pancayatma. Dan itu ada dua alat kata. Yang pertama adalah panca dan yatma. Panca yang berarti 5 dan yatma yang berarti korban suci. Jadi pancayatma bisa kita artikan yaitu 5 korban suci yang terus ikhlas. Dan kita masuk pada bagian pancayatnya, yaitu yang pertama ada dewa yatma, yang kedua ada resi yatma, yang ketiga ada fitra yatma, dan yang keempat ada manusia yatma, dan yang kelima ada buta yatma. Nah, dari pengertian bagian-bagian pancayatnya ini, ada pun pengertian di pada sebagainya yang tertera, yaitu yang pertama dewa yatma adalah persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada dewa atau tidak sebagai biasa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada resiatnya. Resiatnya yaitu adalah persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada orang suci ataupun pendeta. Yang ketiga yaitu ada fitriyatnya. Fitriyatnya yaitu persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada leluhur. Dan yang keempat yaitu manusianya, yaitu persembahan ataupun korban suci yang ditujukan kepada manusia. Dan yang kelima yaitu budayanya. Budayanya adalah korban suci atau suatu persembahan yang ditujukan kepada sang Buddha Kala. Baik anak, sampai sini apakah kalian sudah mengerti dan sudah paham? Sudah, Pak. Baik. Baiklah anak semua, setelah ini sudah apa yang Bapak jelaskan tentang pancayatnya, tentang pengertian pancayatnya, tentang bagian-bagian pancayatnya, serta sub dari bagian-bagian pancayatnya itu sendiri. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian yaitu tentang contoh-contoh dari pancayatnya itu sendiri. Yang pertama, apakah kalian tahu contoh dari riwayat itu? Contohnya memantel, Pak, setiap hari. Oke, walaupun setiap kali bisa masuk. Sembahyang. Terus, apakah tahu persiapnya itu contohnya seperti apa? Nggak tahu Nggak Pak. tahu, Pak. Nah, persiapnya itu sendiri yaitu
hampir sama sebenarnya seperti manusia yaitu saling menghormati. Hanya saja di sini ada memberikan suatu fasilitas. Contohnya seperti ada seorang pendeta, kita memberikan seorang pendeta itu fasilitas dalam mengikut sebuah karya ataupun upacara. Dan yang ketiga ada fitrayatnya. Mungkin di sini fitrayatnya ada yang tahu contohnya seperti apa? Ngaben. Ya, betul sekali, ngaben. Terus yang keempat, ada yang tahu manusia itu contohnya seperti apa? Pak. Ya, silakan. Potong gigi. Potong gigi. Potong gigi, ya, potong gigi atau memfanes namanya. Ya, Pak. Yang terakhir, butayatnya. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Tahu. Oke, betul sekali, Surya, bicara. Nah, inilah gambaran kecil dari contoh-contoh pelaksanaan dewa-dewa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dewa-dewa, kita bisa melakukan suatu persembahyangan kehadapan Tuhan yang Maha Esa ataupun tidak saja yang biasa. Dan yang kedua adalah silatnya, yaitu contoh pelaksanaannya itu adalah menghormati atau memberikan sebuah fasilitas kepada seorang pendeta ataupun ideasi. Dan contoh tentang fitrayatnya yaitu ngaben. Ngaben boleh, terus bisa ada yang namanya mengukur juga boleh, dan lain sebagainya. Setelah itu yang keempat ada manusianya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah potong gigi. Nah, dalam panjang itu sendiri, contoh yang paling banyak sebenarnya bisa kita dapat adalah dalam manusia itu sendiri. Contohnya yang pertama yaitu ada potong gigi, pernikahan, potongan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang terakhir yaitu butayatnya. Butayatnya contohnya itu adalah mencaru. Nah, ini mencaru ini biasanya kita laksanakan pada sasi kesana ataupun sasi keenam kita malam biasanya. Baiklah anak-anak, itulah tadi tentang pengertian pancaiyatnya, bagian-bagian pancaiyatnya beserta contoh dari pancaiyatnya itu sendiri. Nah, di sini Bapak ingin kalian membuat atau membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, yaitu mencari contoh-contoh pancaiyatnya di zaman sekarang maupun di masa pandemi ini. Silakan kalian bentuk kelompok kecil terlebih dahulu. Baik, langsung dikerjakan ya anak-anak. Contohnya berapa, Pak? Ya, kalian bisa buat per satu bagian itu 3 contoh. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai tentang tugas yang Bapak berikan? Belum, Pak. Sudah, untuk itu kalian boleh lanjutkan itu di rumah nanti. Dan untuk penugasan individunya, kalian bisa membuat clipping dan dikumpul untuk pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, karena sudah waktu, di sini Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Bapak siap untuk Paramasanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih anak-anak. Makasih, Pak. Kasih, Pak. Tujuan belajar.